Langsung dari Prestige Image Motorcars, kita akan segera menyaksikan kehadiran dari para pengurus pemilik dari Rans Cilegon FC untuk masuki ruangan press conference di sore hari ini. Tampak kita lihat kali ini kita berikan sambutan yang hangat untuk Raffi Ahmad, Chairman dari Rans Cilegon FC. Ini dia Bapak Raffi Ahmad akan segera masuki ruangan. Dia mengecek suhu terlebih dahulu dan juga menggunakan hand sanitizer sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan untuk dapat memasuki ruangan press conference sore hari ini. Selamat sore Raffi Ahmad yang sudah hadir, dan kita akan menyaksikan selanjutnya juga yang akan hadir dan juga berada bersama dengan kita. Dan saat ini kita bisa melihat Raffi Ahmad sudah akan bersiap berada di tempatnya sebelum menunggu, dan juga kita akan menyaksikan kehadiran dari Rudy Salim yang juga kita bisa lihat kali ini turun dari kendaraannya. Dan tentu saja ini adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa yang kita bisa saksikan sore hari ini dalam acara press conference yang sesaat lagi akan sama-sama kita ikuti. Dan juga kita berikan sambutan terlebih dahulu selamat sore kepada Bapak Rudy Salim untuk dapat menempati posisi yang sudah disiapkan juga selaku chairman dari Rans Cilegon FC. Baik, kedua chairman sudah hadir bersama dengan kita sore hari ini. Kita akan menantikan juga selanjutnya. Kali ini akan kita sambut juga kehadiran dari Bapak Rufi Ardian yang juga akan bersama-sama dengan kita di sore hari ini selaku Direktur Utama Rans Cilegon FC, dan langsung berbarengan dengan Bapak Rajif selaku Vice President dari Rans Cilegon FC. Ini juga yang menjadi bagian dari struktur tentunya yang memimpin dalam manajemen di Rans Cilegon FC yang terus dari beberapa bulan belakangan ini memberikan inovasi, memberikan gebrakan dalam sepak bola Indonesia. Selamat sore Bapak Rufi dan juga Bapak Rajif. Selamat datang di acara press conference dari Rans Cilegon FC ini. Dan kita juga menantikan satu lagi kehadiran yang akan bersama-sama dengan kita sore hari ini. Ya, di sini kita bisa melihat sudah hadir Raffi Ahmad, Rudy Salim, ada Rufi Ardian dan juga Rajif. Ada satu tempat lagi yang akan sama-sama kita nantikan di kesempatan sore hari ini sebelum kita akan sama-sama memulai acara press conference kita. Dia biasanya berlari. Ya, apakah sore hari ini dia berlari ataukah dia juga akan membuat kejutan dalam kehadirannya di sore hari ini? Kita masih menantikan sosok yang sudah tidak asing lagi dalam persepak bolaan Indonesia tentunya. Dan sekali lagi ini adalah bagian dari acara press conference Rans Cilegon FC yang akan mengumumkan suatu hal yang baru, satu hal yang pertama kali terjadi dalam sebuah acara yang luar biasa. Ini dia mengendarai, apakah memang dia yang kita nantikan? Kita akan saksikan bersama-sama. Turun dari mobil, kamera mulai mengambil, dan iya betul, inilah dia Hamka Hamzah yang juga turun dengan kendaraannya. Wow, bermain di Rans Cilegon FC ini kendaraannya langsung luar biasa ya. Hamka Hamzah, kita berikan sambutan juga untuk para pemirsa yang menyaksikan. Hamka Hamzah, selamat sore Cap, akan hadir bersama-sama dengan kita juga untuk dapat menempati posisi yang saat ini sudah disiapkan. Kalau begitu pemirsa, kita sudah kehadiran Raffi Ahmad selaku chairman, Rudy Salim selaku chairman, ada Rufi Ardian Direktur Utama, Rajif selaku Vice President, dan juga Hamka Hamzah selaku Kapten tim dari Rans Cilegon FC. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya selamat menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Valentino Jebret Simanjuntak
senang sekali kembali dipercaya untuk membawakan kali ini press conference di mana Rans Cilegon FC akan menuju ke satu negara yang juga menjadi satu destinasi sepak bola maupun juga wisata yang luar biasa. Karena itu kita sambut press conference Rans Cilegon FC goes to Turkey di kesempatan sore hari ini. Dan tentu saja ini semua berkat dukungan dari segala pihak yang nanti kita akan dengarkan. Dan untuk itu sebagai bagian dari yang mensupport, kita akan menyaksikan terlebih dahulu VT dari Begun Sahin selaku Tourism Counselor of the Turkish Embassy berikut ini. Selamat menyaksikan. Warm greetings from Turkish Embassy Tourism Office. I'm delighted to join this event as a representative of Turkish Ministry of Culture and Tourism. We would like to invite Rans Cilegon FC to Turkey. As you may know, for over a decade, Turkey is a well-recognized leisure tourist destination for Indonesian people. What is not as well known is that Turkey is also a sports tourism destination, a world-class destination in many branches, including football. So, Turkish Ministry of Culture and Tourism would like to invite Rans Cilegon FC for promoting sports tourism in Turkey. This will be not only a sports tourism promotion project, but also a social responsibility program. Rans Entertainment will donate the revenue generated from the streaming of the match to COVID-19 donation in Indonesia. Our main objective is to strengthen the bonds through football between these two countries. We would like our Indonesian brothers and sisters to know that we are together with them. We support each other in these trying times. In this project, we will provide a training camp for Rans Cilegon FC, and they will play the friendly matches, the professional FIFA standards fields with professional football teams, such as Fenerbahce. Through this project, Rans Cilegon FC will enjoy the all-inclusive football training camp. They will be treated with an all-inclusive, high-quality service to prepare to keep their condition and fitness on top. So the organization of friendly matches will help the team to prepare in the best way for the league in Indonesia. Pleased to invite the team, but also we would like to invite Ahmet and family, Turkey, because they have dedicated their time and energy to this event. Without them, this event will be missing. So for this significant project, I would like to thank the following people and institutions for making this event a resounding success. Rafi Ahmet and his family, Rans Cilegon FC, Turkish Airlines, Rans Entertainment, Fenerbahce Sports Club, last but not the least, the metropolitan city of Konya in Turkey. We look forward to hosting Rafi Ahmet and his family and Rans Cilegon FC in Turkey. Thank you. Terima kasih disampaikan oleh Miss Begun Sahin. Beliau adalah selaku Tourism Counselor of the Turkish Embassy dan sedikit merekap apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Begun Sahin bahwa apa yang dikerjasamakan yang bisa diberikan dalam hal ini adalah sebuah momen untuk sport tourism. Di mana kita tahu Turki juga menjadi salah satu destinasi olahraga yang sangat diminati dan juga tentunya destinasi wisata. Dan diharapkan dengan sport tourism bersama-sama dengan Rans Cilegon FC ini
akan memperkuat juga dan juga tentunya memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Turki maupun juga bagaimana nanti kesempatan dari Rans Cilegon FC akan bertanding dengan tim-tim yang ada di sana seperti juga tadi disebut salah satu tim besar Fenerbahce dan juga tentunya dengan standar lapangan dan setiap regulasi yang sesuai dengan aturan FIFA. Dan informasi yang saya dapatkan juga nanti dari Rans Cilegon FC juga akan memperkenalkan destinasi-destinasi wisata dari Indonesia selain dari Bali untuk diperkenalkan di Turki sana. Dan juga tadi Miss Begun Sain mengucapkan terima kasih untuk semua pihak-pihak yang membuat acara ini terlaksana dan juga dapat berlangsung di tanggal yang nanti juga akan langsung disampaikan oleh para pihak yang sudah akan siap memberikan informasinya berkaitan dengan press conference di sore hari ini. Dan acara selanjutnya kita akan tersambung langsung kali ini dengan perwakilan dari Professional Football Team Operations Fenerbahce SK. Ini dengan Onur Basar. We would like to say hi, hello. Hello Indonesia. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. I would like to say hello from Istanbul. I would like to send my regards to Mr. Rafi Ahmed and the whole team there, the whole operations. From Istanbul, from Fenerbahce, I would like to say that it will be a great pleasure to be the host of this game between Rams Cilegon FC and Fenerbahce. We are looking forward for you to come to Istanbul and play a game with our team. So I think it will be a fantastic opportunity to build new relations going forward as well. It's going to be a sporting event. It's going to be a social event. I think, first of all, for the people who organized this operation, I think it will be a big success. So I would like to congratulate these people. Before I forget, I would also like to say a happy birthday to Mr. Rafi Ahmed's son, Rafada. I think it was his birthday yesterday. He was, I think, 6 years old, if I'm not mistaken. So on behalf of the Fenerbahce family, I would like to wish him a happy birthday also. And who knows, if he's interested in football and he can show that he can be a big success, who knows, maybe he will be the next star of Fenerbahce in the years to come. Who knows? Okay, thank you so much, Mr. Onur Basar, for your presentation, also speech for us. Thank you so much, and we are also looking forward to see you at Turkey. Of course, maybe yes. Without me ya. Of course, it's different ya. Oke, kita baru saja dengar apa yang disampaikan oleh Mr. Onur Basar, perwakilan dari Fenerbahce yang menyampaikan bahwa mereka sangat senang dan sangat menantikan kehadiran dari Rans Cilegon FC yang akan bertandang dan juga tentunya akan berkunjung ke sana, dan disampaikan saat ini beliau ada di Istanbul dan juga sempat untuk menyampaikan salam kepada Raffi Ahmad, kepada Korudi Salim, juga kepada seluruh jajaran manajemen yang ada dari Rans Cilegon FC, dan tidak lupa tadi juga menyampaikan selamat ulang tahun ya kepada Rafathar, putra dari Raffi Ahmad yang baru saja berulang tahun dan sangat menantikan kehadiran dari Rans Cilegon FC untuk ada di sana. Jadi terima kasih, dan tentu saja kita bisa dengar tadi apa yang sudah disampaikan dari perwakilan dari Turki Tourism dan juga perwakilan dari Fenerbahce yang membuat kita akan melanjutkan acara kita, press conference Rans Cilegon FC goes to Turkey, menuju ke acara selanjutnya di mana saya akan perkenalkan dan juga perkenankan selaku chairman Rans Cilegon FC, Raffi Ahmad, untuk dapat memberikan kata-kata maupun juga pernyataannya dalam press conference sore hari ini. Kepada Raffi, kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih Valentino Jebret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman saya dan rekan-rekan saya, partner-partner saya dan seluruh pencinta sepak bola dan pegiat sepak bola di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini alhamdulillah adalah hari yang berbahagia untuk kita karena kami Rans Entertainment dan juga Rans Cilegon FC mendapatkan sebuah kehormatan. Kami diundang oleh pihak Turki dari Turki Tourismnya dan juga tim Liga Utama Turki
dan juga tim Liga 2 Turki yang mengundang kami untuk kita berangkat ke Turki. Dengan pastinya kami ke sana juga bukan senang-senang, tapi ke sana kita membawa sebuah misi di mana Indonesia dengan sepak bolanya yang luar biasa, tetapi karena COVID 1,5 tahun kami kemarin tertidur, dan ini adalah sebuah gairah yang sangat luar biasa agar kita semangat lagi untuk sepak bola Indonesia kita. Dan juga Turki dan Indonesia ini adalah sebuah link yang sangat bagus. Kita juga membuka kolaborasi, karena sepak bola ini adalah pestanya bukan hanya rakyat Indonesia saja, tapi juga pestanya dunia, di mana kita bisa menjalin silaturahmi, di mana kita bisa berkolaborasi, terutama kita pun pemain-pemain, atlet-atlet Indonesia, kita bisa mendapatkan pengalaman di sana. Dan tentunya juga kita membawa misi, yaitu kita akan membawa juga kebudayaan Indonesia di sana. Dan pastinya juga kita ingin menggaungkan bahwa sepak bola di Indonesia pun layak dan juga bisa diperhitungkan di Eropa. Pelan-pelan kita juga pengen belajar dari mereka. Dan di sini juga kita senang sekali bahwa Turki, Fenerbahce, dan juga ada satu tim Liga 2, 1992 Konyaspor, ya. Dan mereka pun melihat Indonesia itu sangat luar biasa sekali fans sepak bolanya. Mereka melihat opportunity yang sangat besar untuk negara kita Indonesia. Karena ratusan juta penduduk Indonesia, 80% semuanya mencintai sepak bola. Dan Turki melihat ada satu opportunity yang besar di mana memang kalau Turki dan Indonesia berkolaborasi lewat sepak bola, Indonesia pun akan terbawa nama harumnya di Turki, dan juga Turki pun akan terbawa nama harumnya di Indonesia. Apalagi di Turki pun mayoritas di sana juga banyak Muslim, sama seperti di Indonesia. Dan juga di Fenerbahce sendiri ada salah satu pemain fenomenal, yaitu Mesut Ozil, yang dia pun Muslim. Di sini pun banyak sekali fansnya, dan kita berharap karena Rans kita juga nggak main-main, kita juga mau serius. Kebetulan sekali sebelum Liga 2, mudah-mudahan Liga 2 tidak ada halangan, Liga 1 pun tidak ada halangan, Liga Indonesia sepak bolanya segera bergulir kembali. Ini adalah momen yang tepat buat kami untuk mendapatkan pengalaman. Untuk kita juga di sana, kita juga akan datang juga melihat akademinya, karena Rans untuk tahun depan sedang kita proses. Akademi kita pun lagi kita godok untuk kita buka akademi, dan juga link-link ini yang sedang kita upayakan agar kita bisa banyak berkolaborasi dengan tim-tim di luar Indonesia, maupun di Asia Tenggara, di Eropa, di Amerika Latin. Mungkin tahun depan pun kita akan ada agenda lagi, tapi belum bisa kita omongin sekarang. Dan yang paling penting ini adalah salah satu langkah kita juga untuk Rans Cilegon FC. Kami serius di sepak bola dan kita menginginkan yang terbaik, bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk atlet-atletnya Rans juga yang masih muda-muda. Biar mendapatkan banyak ilmu, mereka pun pasti akan mendapatkan pengalaman. Mudah-mudahan kita Rans Cilegon FC juga bisa menghasilkan atlet-atlet muda yang terbaik, yang bisa kita sumbangkan untuk masuk ke dalam timnas Indonesia dan mengharumkan nama bangsa. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih pastinya kepada Miss Begum, Tourism Turki, dan juga Mr. Onur dari Fenerbahce, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Turkey Tourism Promotion and Development Agency under Turkish Ministry of Culture of Tourism. Dan juga pastinya saya juga berterima kasih kepada Turkish Airlines yang akan menerbangkan kita ke Turki dan nanti kembali ke Indonesia. Dan juga kita berterima kasih kepada City of Konya. Banyak sekali juga pihak-pihak yang mensupport kita, karena saya selalu bilang sama tim, kita ini sepak bola ini bukan satu orang, tetapi kita banyak orang. Jadi saya percaya tidak ada yang namanya Superman, tetapi adanya super team. Mudah-mudahan dengan Rans Cilegon FC menimba pengalaman di Turki, sepak bola kita semakin maju, dan ini menggairahkan kita Indonesia untuk siap menuju Liga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raffi Ahmad untuk penyampaian yang tadi bisa kita dengar, bagaimana hal luar biasa dan bagian dari sejarah ini bisa terjadi, karena sekali lagi catatan untuk tim Liga 2 ini adalah baru pertama kali bisa seperti ini diundang ke Turki. Bahkan saya juga yang merupakan football enthusiasm di sini juga mungkin berpikir
dari Liga 1 pun ini juga merupakan sebuah bagian dari sejarah dari sepak bola Indonesia yang bisa sama-sama kita ikuti. Dan tadi kita mendengar bagaimana kolaborasinya, harapannya, dan juga tentunya bukan hanya sportsnya tapi juga tourism dari Indonesia ke Turki, Turki ke Indonesia. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Rudi Salim selaku juga chairman dari Rans Cilegon FC dengan penyampaiannya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan salam Indonesia maju bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada tamu-tamu yang udah online streaming dan tentunya partner saya, artis papan atas nomor 1 se-Asia, Raffi Ahmad. Juga ada presiden kita, Mas Rofi, ada VP, Pak Rajiv, dan juga ada kapten kita, Pak Hamka. Juga para sponsor, tim media, dan kepada seluruh saudara yang udah hadir di virtual press conference kali ini. Kompetisi Liga 1 tadinya kan mau diadakan di Agustus 2021, namun nggak lama tiba-tiba ada pengumuman bahwa Liga Indonesia terpaksa ditunda lagi. Ini juga ada informasi adanya PPKM diperpanjang dan dijadikan level 4. Tentu saja hal ini berat bagi klub-klub sepak bola nasional karena dengan tidak ditiadakannya kompetisi, maka revenue stream klub pun menghilang. Sementara klub masih harus bertanggung jawab untuk memberikan hak para pemain dan biaya-biaya lain yang tidak sedikit. Sehingga banyak klub di luar sana yang memutuskan untuk mengurangi berapa persen dari gaji pemainnya demi keberlangsungan klub. Syukur alhamdulillah puji Tuhan kalau di Rans Cilegon Football Club ini kami memastikan bahwa meski di masa yang sulit ini pemain kami tetap menerima haknya secara full. Ini pun tentunya kami lakukan dengan visi misi awal kami di mana kami ingin membangun klub dengan basis good corporate governance. Tentunya tidak hanya masalah gaji, kami juga sebisa mungkin memenuhi kebutuhan penunjang seperti menyediakan terapis dan juga psikolog. Tentu saja kami ingin seluruh pemain tidak hanya sehat secara fisik namun juga mentalnya happy dan semangat terutama di masa yang sulit ini. Sambil menunggu Liga 2 yang rencananya akan diadakan September, kami pastinya menetapkan persiapan dengan berbagai metode latihan dengan metode PPKM. Jadi mereka kalau di mes ada sesi latihan mandiri, dibagi per kelompok biar tidak berkerumun. Setelah kemarin pemain kita divaksin, kami baru melakukan kegiatan pelatihan bersama secara tertutup. Namun tiba-tiba kita dapat kejutan karena partner saya ini kan artis internasional terkenal di seluruh dunia. Kita dapat undangan ya dari klubnya Mesut Ozil, Fenerbahce dari Turki. Rans Cilegon Football Club ini menjadi klub Liga 2 Indonesia pertama mungkin ya yang diundang langsung oleh Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki atau TGA. Sekilas tentang Turki Tourism Promotion and Development Agency atau TGA. TGA sendiri merupakan badan di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Pariwisata Turki, di mana TGA dan kementerian ini bekerja sama dengan Turkish Airlines untuk menerbangkan tim kita dengan biaya 0 rupiah alias gratis. Walaupun kalau disuruh bayar, Raffi Ahmad bisa bayarin. Cuman ini kita dikasih gratis, kami sangat berterima kasih sekali. Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Pariwisata Indonesia karena selain friendly match, tujuan dari kegiatan ini juga mempromosikan pariwisata Indonesia dengan 5 destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Pastinya silaturahmi ke Turki ini juga diadakan sebagai bentuk persiapan Rans FC karena di sana akan ada TC Training Camp. Kegiatan ini akan menjadi training camp internasional pertama Rans FC, latih tanding bersama tuan rumah 1922 Konyaspor, yang merupakan klub sepak bola profesional Turki yang berbasis di kota Konya. Saat ini mereka bermain di Super League, kompetisi sepak bola tertinggi di Turki. Kenapa kita menerima undangan ini? Karena kami melihat potensi yang dihasilkan dari perjalanan di Turki ini cukup besar. Karena TC internasional pertama diharapkan menjadi suntikan semangat dan juga pengalaman yang berharga bagi para pemain karena lawannya bukan main-main. Fenerbahce merupakan klub terbesar kuda hitam Super League, apalagi ada Mesut Ozil. Nanti di sana juga akan ada latih tanding bersama 1922 Konyaspor. Ini merupakan menurut kami achievement tersendiri buat Rans Football Club yang baru
5 bulan mungkin, tapi sudah dilirik oleh klub besar. Jadi kami berharap dukungan dari seluruh Nusantara untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Dan kita dapat mengikuti semoga training camp dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal, bisa dapat bertanding dengan Fenerbahce. Selain friendly match, kita juga akan ada misi penting untuk memperkenalkan destinasi prioritas tadi, semoga berdampak positif bagi sektor pariwisata nasional. Nah, karena Rans FC ke sana dengan banyak misi penting, tentu saja kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan pemain. Biar tetap fit, mengharumkan nama Indonesia, kita akan mengirimkan pemain yang pastinya sehat dan sudah vaksin. Turki juga berani mengirimkan undangan karena angka COVID-19 di sana sudah turun drastis. Iya, jadi dengan protokol kesehatan yang baik, meskipun Turki sudah hampir pulih dari corona, kami berkomitmen untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar ketika pulang dari sana dapat main semua pemain kita langsung di Liga 2. Keberangkatan Rans FC ke Turki juga merupakan wujud komitmen Raffi, saya dan semua manajemen Board of Director untuk menunjukkan bahwa Rans Football Club bukan hanya klub sepak bola Liga 2 biasa. Terbukti pertama dari digitalisasi yang kami lakukan, tentunya dengan berkolaborasi dengan Rans Entertainment, yaitu media tools untuk exposure dari aktivitas Rans Cilegon FC. Rans Entertainment sendiri merupakan digital content creator dengan pengikut terbesar di Asia mungkin, yang total 105 juta jumlah. Ini merupakan kekuatan dari Rans FC untuk mendapatkan benefit secara digital sehingga meningkatkan value dari Rans FC di masa sulit ini. Jadi semua ini kita dituntut untuk terjun ke dalam dunia digital. Dan kami manfaatkan peluang tersebut, kami harap dengan support yang kami berikan, pemain-pemain kami dapat memberikan yang terbaik untuk Indonesia bangga. Apalagi pemain kita memang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Sekarang mereka ke sana bukan hanya memikul peran sebagai pemain sepak bola, namun juga perwakilan dari Indonesia untuk memperkenalkan destinasi wisata super prioritas kita. Sekian dari saya. Salam olahraga, Ranskandia. Ranskandia. Terima kasih Rudy Salim selaku Chairman Rans Cilegon FC. Kita juga sudah mendengar tadi dari sisi yang berbeda bagaimana sebelumnya Raffi Ahmad juga sudah memberikan keterangan. Kali ini juga bagaimana apa yang diharapkan untuk ada di sana dan juga kemudian komitmen dari Rans Cilegon FC kepada para pemain dan juga staf official pelatih. Dan juga tentunya bagaimana protokol kesehatan yang akan dilakukan selama di sana dan siapa-siapa saja yang diberangkatkan. Dan tentunya ajakan untuk mensupport Rans Cilegon FC yang akan mengharumkan nama Indonesia juga dan juga menjadi duta dari tourism. Perlu kita support pemirsa semua di Rans Entertainment dan juga pencinta sepak bola agar ini menjadi sebuah pelopor, menjadi sebuah pilot project yang sukses. Sehingga nanti semua ekosistem sepak bola kita juga dapat maju seperti yang dilakukan oleh Raffi Ahmad, Rudy Salim dan kawan-kawan di Rans Cilegon FC. Selanjutnya kita akan menuju ke Bapak Rufi Ardian, beliau selaku Direktur Utama Klub Rans Cilegon FC yang akan juga memberikan informasi dan juga statementnya. Silakan kami berikan kepada Rufi Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang sudah dipaparkan oleh para chairman. Kebetulan Pak Raffi Ahmad waktu itu bicara bahwa kita akan diundang ke Turki untuk melawan Fenerbahce. Pada saat itu saya senang dan juga bingung sekaligus. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Pak Manajer dan Coach untuk mempersiapkan tim yang akan diberangkatkan ke Turki. Tentu ini kan peluang yang tidak semua tim bisa dapat. Oleh karena itu kita mempersiapkan dengan baik pemain-pemain yang akan kita bawa ke sana, yaitu mungkin pemain-pemain yang akan kita pakai di kompetisi Liga 2. Oleh karena itu kita menyeleksi semua pemain-pemainnya yang akan berangkat mungkin sekitar 26 orang. Termasuk ini yang nantinya akan mencoba experience baru di Turki. Dan keberangkatan ini tentu bukan hanya sekedar training saja, tapi juga di situ kita menimba pengetahuan yang baru tentang sepak bola modern di sana, serta gaya sepak bola yang mungkin Turki lebih ke Eropa. Jadi kita coba adaptasi, coba kita lihat
mungkin ada ilmu pengetahuan yang mungkin kita bisa adaptasikan di sepak bola Indonesia. Dan keberangkatan ini kita segera kita bahkan modal bagi para pemain untuk pengalaman yang ini nanti semoga jadi awal yang baik untuk para pemain serta para pelatih dan manajer juga untuk menambah semua skill dan yang akan diperlukan di laga dan kompetisi Liga 2. Sebelum ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Turkish Promotion and Turkish Airlines serta City of Konya serta Fenerbahce atas pengalaman yang nantinya sangat berharga untuk tim kita. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rofi Ardian selaku dari Direktur Utama Rans Cilegon FC. Tambahan yang bisa kita juga dapatkan adalah bahwa para pemain yang akan disiapkan di Liga 2 ini yang sudah dipilih untuk diberangkatkan dan tercatat 26. Kalau dari sisi pemain dan official atau pemain saja tadi kita bisa dengar 26 orang. Dan tentu saja bukan hanya untuk training tapi juga tentunya bisa menjajal kekuatan dari Rans Cilegon FC sebelum mereka juga akan berlaga di Liga 2 yang rencana akan berjalan di bulan September. Dan akan ada tambahan dan juga mungkin ada yang ingin disampaikan juga tentunya oleh yang berikut ini. Kami persilakan Bapak Rajif selaku Vice President dari Rans Cilegon FC. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berangkatnya tim merupakan bagian latihan menuju Liga 2. Semoga pemain yang berangkat menjadi terpacu untuk menghadapi Liga 2 yang segera dilaksanakan. Saya mengajak para penggemar sepak bola atau supporter simpatisan sepak bola Indonesia, ayo kita dukung pemerintah segera vaksin agar situasi COVID menurun, level PPKM pun menurun, sepak bola kita tidak mundur lagi. Jadi untuk para penggemar sepak bola, ayo dukung program pemerintah untuk vaksin. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Rajif selaku Vice President dari Rans Cilegon FC. Dan kita dengar tadi himbauannya bahwa yang saat ini masih berpikir-pikir, ayo kita sama-sama vaksin agar juga ini menjadi salah satu bagian penting dari kembalinya pulih bangsa kita dan juga tentunya sepak bola Indonesia. Last but not least, we would like to hear also as a captain team of Rans Cilegon FC. He's the legend of Indonesian football and now he's also as a vice coach in the team. So you would like to present it by English, ya Cap? Oh tidak, kita akan dengar idola saya ya 2-3, Kapten Hamka Hamzah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya hanya ingin berbicara di sini bahwa ini hal yang pertama mungkin buat para pemain di Rans Cilegon FC. Ini juga hal positif yang membuka kepada semua klub nanti di Indonesia. Bukan hanya kita yang mengundang, tapi Rans ini sekarang diundang oleh Turki dan akan bertanding melawan Fenerbahce dan juga Konya 1992. Nah, saya sebagai pemain memberikan motivasi di mana pemain Rans Cilegon FC ini banyak dihuni oleh para pemain muda. Dan saya memberikan motivasi, ini keberangkatan kita bukan untuk jalan-jalan tapi untuk persiapan tim di mana nanti kalian jika bermain bagus ya tidak menutup kemungkinan pemandu bakat dari Turki bisa memilih beberapa pemain dari Rans Cilegon FC. Dan juga tim berangkat ke sana memang untuk persiapan Liga 2, walaupun lawan kita memang kita bisa lihat salah satu klub terbaik yang ada di Turki yaitu Fenerbahce. Tapi kita bertekad yang diomongkan tadi sebelumnya oleh para petinggi bahwa kita juga akan fight nanti di laga 2 uji coba ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kapten Tim Hamka Hamzah yang sudah memberikan juga pernyataan kepada rekan-rekannya yang banyak dihuni juga para pemain muda bahwa ini bukan hanya sekedar bisa disampaikan tadi berjalan-jalan atau hiburan, tapi juga ini menjadi momen mereka masih muda mendapatkan kesempatan dengan salah satu tim terbesar yang ada di Turki. Tentu saja mereka harus membuktikan kemampuan dan juga kekuatan mereka, tentu nanti dibimbing oleh Cap Hamka Hamzah sebagai leader dan juga kapten tim. Baik, untuk pemirsa dan terutama kepada rekan-rekan media yang saat ini menyaksikan dan juga saat ini ada tersambung dengan Zoom kami, waktunya kami masuk ke dalam acara Q&A kepada teman-teman media yang saat ini sudah hadir, bahkan dari tadi tentunya sudah hadir. Kami memberikan terlebih dahulu tata caranya. Saat nanti rekan-rekan ingin bertanya, tolong gunakan fasilitas raise hand yang ada di Zoom, dan nanti tim kami, admin kami akan memilih siapa yang akan menyampaikan. Dan ketika nanti itu adalah wajah Anda, mohon perkenalkan dulu dengan nama dan dari media mana, kemudian pertanyaannya kepada siapa, dan kemudian juga apa pertanyaannya. Jadi silakan untuk bisa langsung menggunakan raise hand atau juga Anda langsung raise hand dan memberikan pernyataan tersebut dan menyampaikan langsung. Dan jangan lupa nyalakan videonya agar kami juga bisa melihat wajah dari Anda semua. Untuk itu kami persilakan untuk pertanyaan yang pertama kepada rekan-rekan media. Silakan. Di sini ada Pak Raffi Ahmad, ada Pak Rudi Salim, ada Pak Rofi Ardian, Pak Rajif dan juga Cap Hamka Hamzah. Baik, ini ada pertanyaan pertama yang akan kami sampaikan. Ini adalah pertanyaan dari rekan-rekan media yang kami persilahkan yang saat ini sudah bergabung untuk bisa memberikan pertanyaannya. Baik, ini sebelumnya saya juga akan bertanya dulu ke Pak Rofi mungkin ya. Tadi kalau 26, apakah totalnya 26 tadi atau memang itu hanya pemainnya Pak Rofi? Pemain yang akan dibawa ke Turki ya sekitar 26 orang. Pemainnya saja 26 itu ya? Kerangka tim yang akan kita pakai untuk di Liga 2, kerangka timnya. Jadi 26 orang 26 itu sudah orang akan diberangkatkan dan tadi nol biaya ya. Yes. Tadi luar biasa sekali, bukan jumlah yang sedikit, 26, dan memang untuk rekan-rekan yang saat ini menyaksikan, Turki memang menjadi salah satu tempat di mana kita sebelum ke Eropa pun menjadi salah satu tempat transit juga. Nah, jika kita tidak hanya sekedar transit, tentu saja juga kita bisa ke negara tersebut. Ini ternyata adalah sebuah negara yang indah, yang luar biasa. Baik, kami juga sudah mendapatkan pertanyaan yang ada di tangan saya ini. Ini ada pertanyaan dari bolasport.com, Bapak-bapak yang ada di hadapan saya. Ini pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hari. Apa alasannya mengundang Rans ke Turki padahal dari segi supporter masih banyak klub sepak bola di Indonesia yang lebih fanatik? Apa karena faktor Raffi Ahmad yang sudah terkenal di Indonesia, tadi kalau kata Korudi kan bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia. Kemudian yang kedua, TC di Turki dari kapan sampai kapan Rans Cilegon FC? Lantas nanti ketika sampai di Indonesia mereka harus isolasi lagi atau tidak? Terus nanti latihan bersamanya gimana? Karena terpaksa harus isolasi menyambut Liga 2. Itu adalah pertanyaan dari Indra dari bolasport.com. Siapakah yang akan menjawab? Silakan Pak Raffi. Dari Hari, bolasport.com. Oke, buat Mas Hari, bolasport.com. Sebenarnya memang kami diundang sama Fenerbahce, Rans Entertainment dan juga Rans Cilegon FC-nya. Memang kami tim baru, tetapi karena memang ada misi yang sama-sama kita ingin mengangkat kebudayaan dari masing-masing negara dan juga pastinya juga dari sport tourismnya. Jadi dari digital media itu yang mungkin jadi perhitungannya mereka. Memang ini kami tim baru benar, tapi ini juga merupakan satu pengalaman buat kita. Dan kita juga pasti akan mengupayakan yang terbaik. Kita bukan nyari menang atau kalahnya, tetapi ini adalah gimana dua negara berhubungan baik antara Turki dan Indonesia. Dan ini juga salah satu pilot project kami agar Rans nextnya kita juga akan bisa berkolaborasi dengan tim-tim dari negara-negara lain. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan berangkat besok
Besok malam kita akan berangkat karena 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Jadi biar pemain kita, teman-teman kita masih bisa melihat atau merayakan virtual kemerdekaan negara kita tercinta. Setelah itu malamnya kami mohon doanya tim berangkat ke Turki. Jadi tim berangkat ke Turki dan tanggalnya nanti mungkin dari Presiden Rans yang akan menyampaikan. Dan kita akan pulang sudah sampai Indonesia lagi kira-kira tanggal 26. Tanggal 26 tim sudah kembali ke sini dan langsung melakukan sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia. Kita pun pasti akan melakukan isolasi dan persiapan menuju Liga. Karena Liga kalau dengar-dengar bocoran itu di September, kemungkinan mungkin di minggu kedua. Tapi masih menunggu dari PSSI dan juga PT LIB. Tapi kita mohon doanya karena ini bukan hanya semerta kita melihat fansnya besar atau enggak, ini lebih kemana kita membuka link agar sepak bola Indonesia pun bisa mulai melangkah untuk bisa membuka linknya, koneksinya ke kancah internasional. Dan memang sepak bola ini adalah salah satu vehicle, salah satu kendaraan untuk bisa mempersatukan kita semua bukan hanya di Indonesia tetapi di satu dunia. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Raffi Ahmad. Ada tambahan Pak Raffi? Atau sudah cukup? Cukup ya. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Zainal dari Indosport. Pertanyaan yang pertama adalah Fenerbahce yang dilawan ini tim utama atau bukan? Karena melihat di jadwal Liga Turki, Fenerbahce akan menjamu Antalyaspor pada tanggal 23 Agustus, 1 hari sebelum uji coba lawan Rans. Kemudian pertanyaan kedua, selain kerjasama di atas, apa ada kerjasama di bidang pemain Indonesia bisa berlatih di Turki? Dan yang ketiga adalah berapa kekuatan pemain Rans yang akan dibawa ke Turki? Tadi ketiga sepertinya sudah dijawab. Tinggal pertanyaan pertama dan kedua untuk Mas Zainal dari Indosport. Siapakah yang akan menjawab? Pak Rufi silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, Fenerbahce yang dilawan ini kemungkinan skuad umur 19 usia muda. Kemudian kita sebenarnya akan lawan tim yang utama, cuman kita terbentur dengan jadwal Fenerbahce yang utama karena mereka sudah mulai liga, makanya mungkin kita akan lawan tim Fenerbahce yang muda. Usia muda. Jadi sebenarnya kita harusnya kita mendapatkan undangan tadinya di awal Agustus. Tapi karena di awal Agustus kita tadinya harusnya berangkat, tetapi karena kendala di pemain paspor, pemain kita, banyak pemain muda kita yang masih belum punya paspor, jadi kita urus paspor dulu. Jadi kita ke sana untuk melawan Fenerbahce, ya kita sih mau lawan tim yang manapun merupakan pengalaman yang luar biasa buat kita juga. Dan kita justru sudah berterima kasih. Terima kasih karena mereka sangat appreciate dengan tim Liga di Indonesia, termasuk kami yang masih di Liga 2, tapi mereka sudah memberikan apresiasi kepada kami dan sudah percaya sama kami, itu sudah sangat luar biasa. Buat kami di sana melawan 2 tim dari Liga Turki, kita nggak melihat dia mau apapun itu. Buat kita mau Fenerbahce, mau 1992 Konyaspor, itu tim yang memang buat kami akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Apalagi kalau di sana nanti kita bisa ketemu Mesut Ozil, kan kita bisa foto juga sama dia. Terima kasih. Ya. Jadi teman-teman media juga saat ini menyaksikan di Rans Entertainment, itu tentu saja saya setuju sekali dengan apa yang Raffi katakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana tim seperti Rans Cilegon FC baru bisa dikatakan lahir tapi mendapat kepercayaan yang begitu besar, kita pun sehingga bisa ikut bangga dan kita bisa akan melihat nanti siapa tahu juga menjadi momen untuk tim-tim sepak bola Indonesia yang juga bisa melakukan hal tersebut siapapun lawan yang akan dihadapi. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Indra dari Football 5 Star. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, Rans Cilegon FC pergi ke Turki tapi Liga 2 mau mulai. Tadi juga sempat dikatakan sih, tapi mungkin mendapat jawabannya langsung. Apa sudah dapat bocoran kapan Liga 2 dimulai? Pertanyaan kedua, apa ada kerjasama nantinya ataupun saat ini yang akan berangkat nanti tukar pemain atau pemain Rans bisa bermain di 2 klub Turki tersebut? Ya. Itu pertanyaannya dari Indra. Kalau bocoran Liga 2 kami nggak tahu. Cuman kan Liga 1 insya Allah tanggal 27 Agustus. Ya. Sedangkan kami insya Allah tanggal 26 Agustus sudah sampai sini lagi. Jadi rasanya kalaupun kita mengikuti prosedural 1 minggu ya rasanya masih cukup. Karena kan Liga 2 pun masih preparation. Nanti silakan bisa bertanya kepada PSSI ataupun LIB.
ya biasanya kan beberapa minggu atau 1 bulan atau beberapa minggu lah setelah Liga 1. Yang kita doain mudah-mudahan Liga 1-nya lancar. Dan juga apa ada kerjasama antara pemain Rans dan di Turki, kemungkinan kita ngelihat segala aspeknya karena dari Fenerbahce pun mereka memiliki akademi juga, di mana mereka juga pastinya kalau memang ada pemain yang oke, ya tidak menutup kemungkinan untuk bisa di scouting sama mereka. Dan juga ya kalau misalnya kita juga nanti suatu saat ada di Liga 1, siapa tahu ada pemain Fenerbahce yang main ke sini. Amin. Oke. Terima kasih Pak Raffi Ahmad dan juga terima kasih Pak Rudi Salim, Pak Rufi Ardian, Pak Rajif, Cap, Hamka Hamzah, terima kasih. Pemirsa terima kasih, rekan-rekan media terima kasih. Mohon maaf karena waktu yang tersedia hanya 3 pertanyaan, tapi tadi saya catat ada 7 pertanyaan dari 3 media tadi. Terima kasih untuk semua teman-teman media yang sudah hadir, juga kepada tamu undangan yang sudah datang di sini dengan standar protokol kesehatan yang ketat maupun yang juga menyaksikan melalui Rans Entertainment. Terima kasih telah bersama-sama kami dan ternyata masih ada 1 pertanyaan lagi karena ini penting sekali ya. This is for the captain of the team. Ini ada pertanyaan untuk Kapten Hamka Hamzah atau manajer Hamka Hamzah. Mohon dijawab Cap dan juga Men, ya Captain Manager ya kan Capman ya. Pertanyaannya adalah apakah pemain-pemain seperti Christian Gonzalez dan Samsir Alam akan dibawa ke Turki? Dan yang kedua, dalam uji coba nanti apakah Rans memasang target misalnya kemenangan atau target Rans murni mencari ilmu? Ini ada pertanyaan tadi, silakan Cap. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi yang dibawa itu adalah Samsir Alam karena Christian Gonzalez baru laporan tadi pagi bahwa istrinya lagi sakit, Bang. Jadi tim tidak memberangkatkan Christian Gonzalez. Nah, pertanyaan kedua, jadi kita ke sana ini ingin belajar, mendapat pengalaman, walaupun lawannya mungkin usia muda, tapi ini sangat berharga buat tim Rans sendiri. Karena yang saya bilang pertama tadi, ini awal beberapa pemain yang di Rans merasakan melawan tim dari Eropa. Jadi ini akan sangat berguna buat kita mengarungi nanti Liga 2. Jadi kesiapan mental, kesiapan fisik dari para pemain Rans akan siap mengarungi kompetisi Liga 2. Dan mungkin ada yang baru pertama ke Eropa juga ya, Betul, Cap ya. Betul. Dan saya berharap ada 1-2 pemain yang menunjukkan betul-betul skillnya, kemauannya dan bisa dilihat oleh pemandu bakat dari Eropa itu sendiri. Amin. Terima kasih Kapten. Sekaligus juga manajer dari tim Rans Cilegon FC. Sekali lagi demikianlah acara press conference Rans Cilegon FC goes to Turkey. Tidak ada kata lain selain bangga dan mendukung. Karena kita adalah bangsa Indonesia, ini adalah tim yang ada di Indonesia. Dari tim Liga 2 pertama kali dalam sejarah yang diundang langsung untuk bisa melakukan training camp, pertandingan persahabatan, juga menjadi bagian dari Duta Sport Tourism. Untuk itu kita harus memberikan support dan juga mendukung Rans Cilegon FC tentunya. Dan kami juga berterima kasih kepada Turkey Tourism Promotions and Development Agency under Turkish Ministry of Culture and Tourism. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Turkish Airlines. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada City of Konya. Dan dengan berakhirnya proses tanya jawab, maka berakhir pula acara launching kita di acara klub sepak bola kebanggaan kita tentunya Rans Cilegon FC goes to Turkey langsung dari Prestige Image Motorcars. Valentino Jebret Simanjuntak undur diri. Sampai kita berjumpa lagi dan selamat menantikan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.